Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya untuk kalian? Kalian di kelas 5 tahun ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu belajar tematik kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, ini adalah materi rangkuman yang saya ambil dari buku pemerintah. Semoga kalian bisa lebih mudah belajar dari rumah. Nah, pada tema 1 ini, subtema 3 dan pembelajaran 1 membahas tentang dampak pembangunan. Kita perhatikan yuk gambar berikut ini. Nah, di sini ada awalnya adalah hutan atau tempat hijau. Kemudian dibersihkan atau dipotong dan dibangun gedung-gedung tinggi seperti ini. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika itu terjadi? Yang pertama adalah berkurangnya resapan air. Karena pohonnya ditebang, maka resapan air akan berkurang. Yang kedua, lahan pertanian pastinya berkurang jika yang dibangun itu adalah daerah persawahan. Dan yang ketiga, kurangnya pasokan oksigen karena tumbuhan hijau adalah salah satu penghasil oksigen atau melakukan proses fotosintesis. Dan yang pasti lagi, habitat hewan akan terganggu di daerah tersebut yang awalnya rindang kemudian dipotong dan ditebang menjadi perumahan ataupun gedung-gedung bertingkat. Ya teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang hewan langka. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwasanya Indonesia itu memiliki banyak sekali jenis-jenis hewan. Namun ada beberapa hewan yang sudah semakin sulit kita temui atau kita golongkan menjadi hewan langka. Keberadaan hewan di sekitar kita sangat penting, terutama hewan langka yang lebih banyak hidup di daerah hutan. Contoh hewan langka antara lain adalah harimau Sumatera, badak, cendrawasih, dan jalak Bali. Apakah hanya itu saja? Tidak, masih banyak lagi hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Ini adalah foto-fotonya. Ini adalah badak berjula 1 atau biasanya kita sebut sebagai badak Jawa. Ini juga ada komodo. Ini ada anoa, ini harimau Sumatera, dan ada orangutan. Selain hewan langka, ternyata ada juga tumbuhan langka. Tumbuhan langka contohnya adalah bunga rafflesia, kemudian ada bunga bangkai atau kita sebut Phagma raksasa, kemudian ada bunga anggrek hitam. Nah, ini adalah beberapa foto tentang tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Sangat beruntung sekali jika kalian menemui salah satu tumbuhan tersebut. Jika ya, silakan lestarikan dengan sebaik-baiknya. Nah, agar hewan atau tumbuhan tersebut tetap ada sampai besok atau anak cucu kita dapat mengetahuinya, maka perlu dilakukan pelestarian atau usaha yang bisa mencegah kepunahan tersebut. Salah satu caranya adalah dengan cara pelestarian secara in situ. Nah, apa sih pelestarian secara in situ itu? Pelestarian pada habitat aslinya. Artinya, hewan atau tumbuhan itu kita kembangkan tetapi tidak merubah tempatnya, tetapi yang berada di tempat aslinya. Contohnya adalah dengan mendirikan atau membuat taman nasional, membuat cagar alam, membuat suaka marga satwa, dan membuat hutan lindung. Mohon maaf, ini ada kekeliruan, ini sudah in situ, maka ini adalah ex situ. E dan X situ. Nah, apa sih pelestarian secara ex situ itu? Pelestarian di luar habitat aslinya. Jadi ini adalah cara kedua, selain in situ juga bisa dilakukan pelestarian secara ex situ. Contohnya adalah membuat kebun binatang, membuat kebun raya, membuat kebun plasma nutfa, dan yang keempat adalah membuat tempat penangkaran hewan langka. Apa sih maksudnya ex situ itu? Yaitu pelestarian yang manusia bisa mengusahakan atau membuat tempat khusus bagi hewan ataupun tumbuhan yang ingin kita kembangkan sebelumnya. Dan yang kelima adalah membuat tempat budidaya tumbuhan langka, atau biasanya kita mengenal sebagai kebun botani juga bisa.
Nah, setelah mengetahui berbagai jenis tumbuhan langka ataupun hewan, kita langsung belajar tentang ASEAN. Jadi kalian sudah tahu kan, kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas. Perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara ASEAN. Nah, hari ini kita akan mengenal satu persatu yang termasuk sebagai negara ASEAN. Negara-negara di kawasan ASEAN Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari negara tersebut. Namun, pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, kepala negaranya adalah Sultan, ibu kotanya adalah Bandar Sri Begawan, bahasanya adalah Melayu dan Inggris, mata uangnya adalah Brunei Dolar, luasnya hanya 5.765, jumlah penduduknya ini 422.675. Ini sesuai dengan tahun atau data tahun 2014. Hari kemerdekaannya adalah 1 Januari 1984 dan dia mendapat merdeka dari Inggris. Lagu nasionalnya adalah Allah Peliharakan Sultan. Kemudian ini adalah informasi yang lainnya. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Negara yang berpendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Kita lanjut di negara selanjutnya, yaitu Kamboja. Nah, ini adalah bendera negaranya dan ini adalah profilnya. Bahwasanya kepala negara adalah raja. Kemudian kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, ibu kotanya adalah Phnom Penh, bahasa nasionalnya adalah Khmer, mata uangnya adalah riel, dan nilai luas dan jumlah penduduknya. Hari kemerdekaannya adalah 9 November 1953 dari negara Prancis, dan lagu nasionalnya adalah ini Royal Kingdom. Kemudian informasi lainnya, luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Ini bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja ini. Selanjutnya kita mempelajari tentang Indonesia. Kepala negaranya adalah Presiden, ibu kotanya adalah Jakarta, dan bahasa nasionalnya adalah Indonesia. Mata uangnya adalah rupiah, dan luas wilayahnya ini hampir 2 juta kilometer persegi, dan jumlah penduduknya sekitar 253 juta jiwa. Kemudian hari kemerdekaannya adalah 17 Agustus, dan lagu nasionalnya Indonesia Raya. Adapun informasi terkait Indonesia lainnya, Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya, ada ratusan suku serta ratusan dialek bahasa. Pancasila merupakan dasar negara dan dipimpin oleh seorang presiden. Selanjutnya kita bergeser di negara Laos. Ini adalah benderanya dan profilnya. Laos itu dipimpin oleh seorang kepala negara presiden, kemudian kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, ibu kotanya adalah Vientiane, bahasa nasionalnya adalah Lao, mata uangnya adalah Kip atau Lak, wilayahnya hanya 237.000, kemudian jumlah penduduknya sudah lumayan banyak, yaitu sekitar 6 jutaan.
Kemudian ini adalah informasi lainnya, nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Phangaon yang menyebut wilayahnya yang dipimpin sebagai kerajaan sejuta gajah. Perjanjian Jenewa menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Namun, perang saudara masih berkecamuk antar pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunis Pathet Lao pada saat itu. Selanjutnya adalah negara Malaysia. Ini adalah negara dan profilnya. Kepala negara Sultan Muhammad B pada saat itu ya, punya yang saya ambil ini. Dan kepala pemerintahannya ada sendiri. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, bahasanya adalah Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uangnya adalah ringgit dan luas wilayahnya adalah 330 km. Jumlah penduduknya sudah sekitar 31 juta jiwa. Kemudian tanggal kemerdekaannya adalah 31 Agustus 1997 dari negara Inggris. Lagu nasionalnya adalah Negaraku. Dan ini adalah informasi lainnya dari negara Malaysia. Lanjut ke negara Myanmar. Ini adalah bendera dan profilnya. Bahwasanya kepala negaranya adalah presiden, kemudian ibu kotanya adalah Naypyidaw, bahasa nasionalnya adalah Myanmar, mata uangnya adalah kyat, luasnya adalah 676 km, jumlah penduduknya sekitar 55 juta. Dan hari kemerdekaannya sudah tertera dari negara Inggris. Dan ini adalah lagu nasionalnya. Selanjutnya adalah informasi lainnya. Tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama UNU. Kemudian tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal U Ne Win menjatuhkan UNU. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Jadi ini kebalikan dengan Indonesia. Kalau Indonesia sekarang adalah sistem demokrasi. Selanjutnya adalah negara Filipina. Kepala negaranya adalah presiden, ibu kotanya adalah Manila. Bahasanya adalah Filipina atau Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Mata uangnya adalah peso. Nah, luas dan wilayahnya adalah 343 km. Dan jumlah penduduknya sudah mencapai sekitar 107 juta jiwa. Kemerdekaannya dari negara Spanyol. Dan ini adalah Chosen Land adalah lagu nasionalnya. Informasi lainnya bahwasanya nama Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1888, Spanyol menyerahkan kekuasaan Filipina ke Amerika, dan di tahun 1935 Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri, namun kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia II, hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 sampai 1945. Nah, negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Merdeka. Kita lihat dari sini, hari kemerdekaannya adalah 12 Juni 1898, sama dengan ini. Artinya memang pada tahun ini Spanyol itu sudah menyatakan kalau Filipina sudah merdeka. Namun terganggu oleh Perang Dunia II, sehingga baru diproklamasikan pada tahun 1946. Tetapi hari kemerdekaannya tetap diperingati pada tahun ini.
sedangkan 4 Juli hanya diperingati sebagai Hari Republik. Selanjutnya adalah Singapura. Beberapa informasi terkait Singapura yaitu kepala negaranya adalah presiden, kemudian mata uangnya adalah dolar Singapura. Dan informasi lainnya, Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya pastinya yang paling sedikit, namun Singapura dapat menjadi negara yang paling maju bahkan di dunia juga. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat kerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Sampai hari-hari terakhirnya di tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura. Itulah penyebabnya mengapa Singapura meskipun negara kecil tetapi memiliki teknologi ataupun tatanan negara yang tidak kalah jauh dengan negara besar lainnya. Thailand. Kepala negaranya adalah Maha Vajiralongkorn, kemudian kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, dan ibu kotanya adalah Bangkok, bahasa Thai dan mata uangnya adalah baht. Ini jumlah penduduknya 67 juta, dan uniknya Thailand hari kemerdekaannya, Thailand adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Jadi dari beberapa negara tadi pernah dijajah oleh negara lain, tapi khusus Thailand tidak pernah dijajah oleh negara lain. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal dengan Siam, Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan, dan Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Ben Chiang. Selanjutnya adalah Vietnam. Vietnam, kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, dan ibu kotanya adalah di Hanoi. Bahasa nasional adalah Vietnam, mata uang dong, dan luas wilayahnya sekitar 331 km persegi. Jumlah penduduknya sudah mencapai 93 juta dan kemerdekaannya dari negara Prancis. Informasi lainnya bahwasanya Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan, dan penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Viet. Terima kasih, itu adalah pembelajaran kelas 5, tema 1, subtema 3 di pembelajaran 1. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.